Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya Tawira Ratu Fitri Arfani di sini. Saya sebagai tim pro terkait mosi pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kebebasan untuk berpendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat ini secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bebas yang berarti suatu keadaan merdeka. Sedangkan pendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu. Kebebasan berpendapat juga suatu usaha pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Saudara-saudara bisa menggarisbawahi bahwa undang-undang saja sudah mengatur setiap insan untuk bisa mengeluarkan pendapat. Maka sudah sepatutnya RKUHP tidak menjadi alat pembunuh kebebasan berpendapat. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial, sehingga ia tidak bisa hidup atas kehendaknya sendiri. Diperlukan manusia lain sebagai pengingat dari perbuatan yang ia lakukan. Contohnya, manusia memerlukan kritik dari manusia lain untuk membenahi dirinya sendiri. Pemerintahan jelas perlu dikritik. Kontrol diperlukan agar yang berkuasa tidak semena-mena dan tidak menyimpang. Pemerintah yang kuat pun dapat kebablasan kebijakannya bila tidak dikontrol dan tidak dikritik. Di dalam berkuasa, orang biasanya mudah menyalahgunakan kekuasaan. Lagi pula, demokrasi dapat mati apabila tidak dikritik. Di dalam demokrasi, negara yang jujur tentu saja akan suka bila dikritik. Jokowi menyampaikan pada peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. Saat Jokowi meminta masyarakat untuk berpikir kritis, masyarakat dihantui oleh undang-undang yang menjerat akan kebebasan berpendapat. Bagaimana bisa bangsa Indonesia maju? Bagaimana bisa bangsa Indonesia ini, pemerintahan dan pembangunannya maju jika masyarakat yang kritis dihambat untuk mengeluarkan pendapatnya? Karena cogitationis poenam nemo patitur, tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samal Pariji sebagai pembicara kedua pada kelompok ini. Izinkan saya menyatakan pendapat saya mengenai mosi debat kali ini, yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Izinkan saya membacakan dua buah pasal berkenaan dengan mosi debat kali ini, yaitu pasal 218 ayat 1 RKUHP dan pasal 240 RKUHP. Pertama, pasal 218 ayat 1 RKUHP, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pada pasal 240 RKUHP, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Saya menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi debat kali ini, di mana RKUHP tidak diciptakan untuk membunuh kebebasan berpendapat, tidak juga diciptakan untuk membatasi kritik masyarakat, melainkan RKUHP diciptakan untuk mengatur etika masyarakat agar menjadi lebih baik lagi. Menilik dari kenyataan zaman sekarang seputar etika, khususnya etika berinternet atau bermedia sosial, di mana masyarakat seringkali mengolok-olok, menghina, bahkan menjelek-jelekan presiden dan pemerintah yang berakibat pada kerusuhan, permusuhan, pertentangan, dan perpecahan di masyarakat. Hal ini tidak patut menurut saya, dikarenakan seharusnya kita mendukung pemimpin yang telah kita pimpin, yang telah memimpin kita, yang telah kita pilih secara demokratis melalui pemilihan suara yang kita lakukan bersama. Andaikan pemimpin yang telah kita pimpin, yang telah kita pilih itu kehilangan harkat dan martabatnya oleh ulah rakyatnya sendiri, maka betapa rendahnya etika kita sebagai manusia saat ini. Presiden, pemerintah bukanlah bahan olok-olokan bagi masyarakatnya, bukan juga sebagai guyonan, bukan juga sebagai meme-meme yang beredar pada masyarakat.
Presiden, wakil presiden, dan pemerintah merupakan lembaga negara, pemimpin kita yang harusnya kita dukung, yang harusnya kita jadikan panutan, malah menjadi hinaan masyarakat, malah jadi bahan tertawaan. Bagi saya itu sangat miris sekali. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, saya tetap pada pendirian saya mengenai ketidaksetujuan saya terhadap mosi debat yang satu ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasrubu. Di sini saya sebagai pembicara ketiga yang akan membuat kesimpulan mengenai dua pendapat pembicara sebelumnya mengenai mosi yang kita bahas dalam debat kali tentang pasal penghinaan lembaga negara sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Pembicara pertama menyebutkan bahwa di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat itu telah diatur di dalam konstitusi. Dan ketika kita memiliki kebebasan berpendapat, akan melahirkan tradisi-tradisi berpikir kita untuk kemajuan bangsa. Tapi di sisi lain, pembicara kedua menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat itu perlu dibatasi karena di era sekarang, di era saat ini, antara kritik, saran, dan pendapat itu terkadang disamakan dengan penghinaan. Maka perlunya ada pembatasan tentang antara penghinaan dan kritik itu tersebut. Maka lahirnya apalagi terhadap lembaga negara ataupun presiden sebagai simbol negara, maka lahirnya pasal 218 RKUHP. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat dari presiden dan wakil presiden dipidana dalam penjara paling lama 3 tahun. Pasal itu menyebutkan bahwa penghinaan terhadap lembaga negara itu tidak diperbolehkan. Maka saya setuju dengan pembicara kedua bahwa masyarakat itu perlu dibatasi dan perlu bijak dalam mengutarakan pendapatnya agar tidak adanya kritik dan penghinaan itu perlu dipisahkan, apalagi terhadap lembaga negara, karena presiden dan wakil presiden itu sebagai simbol negara. Apakah kalian tega ketika presiden dan wakil presiden yang kita pilih itu dihina oleh warganya sendiri? Jadi kita harus sebagai warga negara yang baik itu harus bijak terhadap apa yang kita utarakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pendapatkan, apa pendapat kita, seperti itu. Jadi saya sepakat dan kita itu harus bersepakat dengan pembicara kedua bahwa tentang pasal penghinaan terhadap lembaga negara itu bukan suatu pembunuhan atau kebebasan berpendapat, tapi suatu bentuk pembatasan terhadap masyarakat agar adanya penghinaan dan kritik itu harus dipisahkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Tetaplah tajam tapi tidak melukai.